Ya memang guys do mulai ta. Lha kok eling ae. Penyiangan itu memiliki dampak signifikan terhadap serapan hara dan juga pertumbuhan padi, sahabat tani. Beberapa pengaruhnya adalah satu, dengan penyiangan itu sahabat tani bisa meningkatkan serapan dari hara. Dan yang kedua, ini juga bisa mempercepat pertumbuhan tanaman, sahabat tani ya. Kemudian berikutnya apa? Dari dampak dari penyiangan bisa meningkatkan efisiensi pemupukan, kemudian bisa juga mengurangi resiko penyakit dan hama, dan yang terakhir itu adalah meningkatkan produktivitas padi sahabat tani. Ayo mari kita detailkan satu persatu. Gulma ini bersaing dengan tanaman padi dalam penyerapan unsur hara dari tanah itu ya. Maka dengan melakukan penyiangan ini sahabat tani, padi mendapatkan akses lebih optimal terhadap nitrogen, fosfor, dan kalium yang itu penting untuk pertumbuhan vegetatif dan juga pembentukan male ya, sehingga bisa meningkatkan serapan hara. Sahabat tani, tanaman padi yang terbebas dari persaingan dengan gulma ini cenderung tumbuh lebih cepat dan lebih sehat. Penyiangan yang dilakukan pada waktu yang tepat ini dapat meningkatkan tinggi tanaman dan juga jumlah anakan yang produktif. Tanpa gulma, pupuk yang diberikan sahabat tani lebih banyak diserap oleh tanaman padi karena tidak ada pesaingnya. Terus dampaknya apa? Sehingga efektivitas pemupukan itu meningkat, hasilnya meningkat, dampaknya meningkat. Nah, hal ini tentu berkontribusi pada hasil panen yang lebih baik, sahabat tani. Ingat bahwa hasil panen itu merujuk pada kualitas dan kuantitas dari hasil panen. Kualitas padi itu merujuk kepada berapa butir dari bulir per male dan juga bulir yang tidak kosong setiap male itu menunjuk pada kualitas dari tanaman padi. Sahabat tani semuanya, gulma ini sering menjadi tempat berkembang biak atau inang bagi hama dan penyakit. Beberapa hama penyakit itu disebabkan karena adanya gulma. Karena apa? Karena di situ kan menjadi lembab. Kenapa lembab? Karena satu, sirkulasi udara itu menjadi terganggu. Kemudian intervensi cahaya matahari juga akan tidak maksimal, maka itu menjadi inang yang potensial bagi hama untuk tumbuh dan berkembang. Maka dengan penyiangan yang rutin, resiko serangan hama ini seperti wereng dan penyakit ya, seperti blas itu dapat dikurangi, sahabat tani ya. Kombinasi antara penyiangan dan jarak tanam ini tentu jarak tanam yang tepat ya, ini terbukti bisa meningkatkan bobot gabah per tanaman dan hasil panen secara keseluruhan ya. Jadi kalau kita melakukan pencegahan ya dengan cara menanam jarak tanam yang tepat, ini juga bagian dari cara untuk menekan pertumbuhan gulma itu sendiri. Penyiangan itu juga ada yang dibagi dua ya, ada yang secara manual. Manual itu dengan cara dicabut itu aja dari beberapa tanaman padi itu sendiri. Nah, itu tadi gulma yang gulma dicabut kan dengan tangan atau menggunakan alat seperti gasrok ya, tujuannya di samping untuk menghilangkan gulma, ini juga untuk menggemburkan tanah, sehingga kalau tanahnya gembur ini mudah untuk menghilangkan gulma tersebut. Nah, gulma yang telah dicabut ini sebetulnya bisa dikumpulkan ya dan dijadikan pupuk hijau ya. Ini sebetulnya seperti itu, tapi kebanyakan memang tidak seperti itu. Lalu apa keuntungan dari penyiangan manual? Yang pertama itu efektif ya. Kenapa? Karena gulma dekat tanaman. Nah, metode ini sahabat tani memungkinkan petani itu membersihkan gulma yang tumbuh di sela-sela tanaman padi
tanpa merusak dari akar padi tersebut. Tanah yang digemburkan itu bisa meningkat aerasi tanahnya. Tanah yang digemburkan saat penyiangan ini membantu akar padi mendapatkan lebih banyak oksigen, ya. Ingat sebelumnya di YouTube saya itu saya menyampaikan bahwa salah satu penyakit yang muncul pada tanaman padi itu adalah salah satunya adalah karena kekurangan oksigen di daerah tersebut, sehingga ini bisa menghambat metabolisme dari tanaman padi itu. Lah mengurangi persaingan unsur hara, maka gulma jika dibiarkan tumbuh ini bisa menghambat pertumbuhan padi karena bersaing dalam mendapatkan nutrisi tadi itu sendiri. Meskipun efektif, penyiangan manual membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dan bisa menjadi mahal. Ini jika dilakukan dalam skala yang besar, ya. Oleh karena itu, beberapa petani mengkombinasikan metode ini dengan penyiangan mekanis atau penggunaan herbisida secara bijak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak dalu. Lho, ngarepe cak nuji wonten gang alit lebet niku, Pak. Oh. Lebet ngaler. Oh, kula sing nulungi cak nuji niku. Oh, nggih ta? niku. Nggih.